Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelita Dwiananta dengan NPM 2023 10 11 5163. Saya akan menyampaikan hasil review jurnal berjudul Penegakan Hukum Kesehatan Terhadap Kegiatan Malpraktik di Indonesia yang ditulis oleh Francisca Litania Yatawajo dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dan diterbitkan dalam Sibatik Jurnal Volume 1 nomor 7 tahun 2022. Jurnal ini mengangkat isu penting mengenai bagaimana hukum kesehatan berperan dalam memberikan kepastian hukum terhadap tindakan medis, terutama saat terjadi kasus malpraktik. Penulis menekankan bahwa hukum kesehatan tidak hanya sekedar aturan formal, tetapi juga bentuk perlindungan bagi masyarakat dan tenaga medis. Topik ini menjadi sangat relevan karena kasus malpraktik di Indonesia masih sering terjadi dan menimbulkan kerugian besar bagi pasien. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum kesehatan dilakukan terhadap kasus malpraktik di Indonesia, serta bagaimana perlindungan hukum diberikan bagi dokter dan pasien. Penulis menggunakan studi pustakaan dan studi kasus. Studi pustakaan dilakukan dengan mengumpulkan referensi dari berbagai buku dan jurnal hukum kesehatan, sementara studi kasus difokuskan pada kasus Dr. Steningrum tahun 1979 yang menjadi tonggak awal lahirnya perhatian terhadap hukum kesehatan di Indonesia. Pendekatan ini cukup tepat karena memberikan dasar teoritis sekaligus konteks historis tentang bagaimana hukum kesehatan mulai diterapkan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan isi dan juga pembahasan dalam jurnal yang sudah kami baca. Penulis di sini menjelaskan bahwa hukum kesehatan ini di Indonesia mencakup berbagai bidang seperti hukum kedokteran, hukum keperawatan, hukum rumah sakit, dan juga hukum lingkungan, yang dimana penulis membahas tentang penyebab terjadinya malapraktik, seperti kelalaian tenaga medis, tindakan di luar prosedur, keterbatasan sarana kesehatan, dan faktor pribadi atau etika profesi. Yang dimana kemudian dijelaskan dalam jurnal ini bentuk-bentuk pertanggungjawaban dokter berdasarkan hukum pidana, perdata, maupun administrasi. Di sini misalnya adalah apabila dokter melakukan kesalahan karena kelalaian dan menyebabkan luka atau kematian pasien, maka dapat dijerat dengan pasal 359 dan 360 KUHP. Dan di dalam jurnal ini juga penulis menyampaikan bahwa menyampaikan teori-teori hukum seperti informant consent, contributory negligence, dan juga responded superior yang menjelaskan tanggung jawab dokter dalam menjalankan profesinya. Dalam pembahasan ini cukup lengkap karena memperlihatkan hubungan antara teori hukum dengan praktik medis di lapangannya. Baik, saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu analisis dan penilaian dari jurnal ini menurut kelompok kami. Menurut kami, jurnal ini memiliki keunggulan dalam hal relevansi dan juga kejelasan pembahasan, di mana penulis berhasil menggambarkan pentingnya keberadaan hukum kesehatan untuk mencegah dan juga menangani kasus-kasus malpraktik. Namun, ada beberapa catatan yang bisa menjadi masukan, yaitu pertama, jurnal ini belum memuat data empiris atau contoh kasus lain selain contoh kasus Dr. Setianingrum. Jadi, pembahasannya itu cenderung bersifat teoritis. Yang kedua, penulis bisa menambahkan regulasi atau peraturan terbaru seperti Undang-Undang Kesehatan yang telah mengalami beberapa pembaruan agar analisisnya itu lebih aktual. Meski demikian, secara keseluruhan jurnal ini memberikan pemahaman yang kuat tentang hubungan antara hukum dan juga dunia medis di Indonesia. Sekian, terima kasih. Nah, oke, dari beberapa penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya, kemudian kelompok kami menyimpulkan dari jurnal ini adalah bahwa penegakan hukum kesehatan sangat penting untuk menjamin keadilan bagi tenaga medis dan pasien. Nah, dengan adanya hukum yang jelas, dokter akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, sementara pasien akan merasa terlindungi secara hukum. Nah, di sini juga penulis menekankan bahwa hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara tegas mengatur tentang malpraktik kedokteran. Oleh karena itu, diperlukan peraturan khusus yang dapat menjadi dasar hukum yang kuat agar penegakan hukum tidak hanya bergantung pada pasal-pasal relevan di KUHP. Dari kelompok kami sebagai saran,
kelompok kami itu menilai penelitian lanjutan sebaiknya diarahkan pada pembentukan regulasi khusus tentang malpraktik medis, kemudian serta penguatan etika profesi dan pengawasan tenaga kesehatan agar kasus serupa dapat diminimalkan. Dengan demikian, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya kajian hukum kesehatan di Indonesia dan mendorong peningkatan profesionalisme tenaga medis. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih.